Nama saya Timotius Soljudika, kelas 11 MIPA 4. Saya peserta didik SMA Negeri 31 Jakarta. Saya akan menjawab tugas PJOK materi kesehatan lingkungan. Karena orang yang telah berstatus ODP COVID-19 harus diawasi selama kurun waktu 14 hari untuk memastikan apakah orang tersebut terkena paparan virus atau tidak. Di mana dalam waktu 14 hari ini merupakan periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala. Akibat yang terjadi jika seorang penderita COVID-19 terlambat ditangani oleh tenaga medis adalah semakin besarnya risiko orang tersebut terserang penyakit sehingga sulit diobati dan bisa menimbulkan kematian. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi dan memutuskan penyebaran virus tersebut, sehingga situasi bisa lebih dikontrol. Manfaat karantina mandiri adalah agar setiap orang dapat melindungi diri sendiri dari serangan virus tersebut pada tingkat yang paling kecil, dan setiap orang perlu mendukung program pemerintah agar kondisi ini dapat cepat teratasi. Mencuci tangan dengan sabun dinilai lebih baik karena sabun menekan penyebaran virus dan bakteri, sementara hand sanitizer hanya mampu membunuh bakteri, bukan virus, seperti virus COVID-19. Dengan berjemur di pagi hari, kita mendapatkan partikel-partikel vitamin D yang berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tulang. Dan vitamin D juga penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Dengan adanya vitamin D, sel-sel kekebalan tubuh akan lebih aktif dalam melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, termasuk virus corona. Ketika kuman atau virus masuk ke dalam tubuh, yang pertama melawan adalah sel-sel sistem imun. Dengan adanya vitamin D, fungsi sel imun akan meningkat sehingga virus akan ditangkap dan dimatikan. Karena yang mereka pikirkan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di saat masker dan hand sanitizer mulai langka, mereka menimbunnya, dan ketika harga masker dan hand sanitizer sudah melambung tinggi, barulah mereka menjualnya. Sanksi yang pantas diberikan kepada orang yang melakukan hal tersebut sudah tertulis dalam UU Pasal 107 yang berbunyi, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat dan atau terjadi hambatan kelangkaan lalu barang, lintas gejolak perdagangan harga, barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara yang paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Sikap saya jika ada salah satu anggota keluarga atau tetangga yang terkena COVID-19 adalah tidak panik dan tetap tenang, melapor dengan menghubungi layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan arahan, dan memberikan masker agar tidak menulari orang lain. Ya, saya setuju, karena dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, pemerintah dan masyarakat bisa mencegah dan memutuskan penyebaran virus COVID-19. Pola hidup bersih dan sehat adalah dengan menjaga kebersihan diri, berolahraga, pola makan yang sehat, dan istirahat yang cukup, sehingga semua itu dapat meningkatkan sistem imun seseorang, sehingga mampu mencegah penyebaran COVID-19. Dalam mendukung pemerintah menangani COVID-19 adalah dengan mengisolasi diri di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuat perkumpulan, dan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan rumah. Kita berdoa agar diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus ini, serta melakukan ibadah di rumah. Jika kita berada di rumah, atau mengisolasi diri di rumah, itu berarti kita ikut serta dalam usaha pencegahan atau penyebaran virus COVID-19. Masyarakat diimbau untuk waspada dan tidak panik, agar kita tenang sehingga sistem imun tubuh tidak terganggu. Dan dengan kita berpikir tenang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekian dan terima kasih.